Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Siti Ibrah Mustafa Kamal SE MSc. Kami kelompok 4 kelas MPIA 2021 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang beranggotakan 3 orang yang masing-masing kerjasama dalam memenuhi tugas ini. So, inilah video presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. Oke, saya Andi Sabil Al-Kasyaf. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang ingin materinya, link downloadnya ada di deskripsi. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Andi Sabil Al-Kasyaf sebagai ketua dengan NIM 20300121034. Kemudian Viral Jumuat dengan NIM 20300121031 dan yang terakhir Rusvita dengan NIM 20300121024. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan materi pengembangan sistem informasi. Teknologi informasi berkembang pesat saat ini dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sistem informasi berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien, serta semakin penting dalam perkembangan perusahaan atau organisasi. Pengembangan sistem informasi dilakukan untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul yang dapat menggunakan platform berbasis mobile, web, ataupun desktop. Proses pengembangan informasi dapat diartikan menyusun sistem informasi yang baru atau memperbaiki sistem yang telah ada. Menurut Purnomo, pengembangan sistem informasi merupakan tugas seorang pengembang dalam menjembatani maksud yang dikehendaki secara bahasa umum untuk ditindaklanjuti ke dalam bahasa teknis sistem. Walaupun terkadang pengembang kurang memperhatikan algoritma alur sistem, perangkat bantu sistem, ataupun model interface yang akan diwujudkan. Adapun menurut Dery Jiwanda, pengembangan sistem informasi adalah aktivitas menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan atau opportunities yang timbul. Jadi, pengembangan sistem informasi adalah suatu aktivitas menyempurnakan sistem atau perangkat lunak yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi adalah proses merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi yang digunakan untuk membantu kebutuhan organisasi dengan menggunakan teknologi informasi. Tujuan pengembangan sistem informasi menurut Putri adalah yang pertama, performance atau kinerja. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Yang kedua, information atau informasi. Peningkatan kualitas dari informasi tersebut akan menentukan kebijakan dari organisasi. Kemudian yang ketiga, ekonomi, yaitu meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Yang keempat, yaitu kontrol atau pengendalian. Digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Yang kelima, yaitu efisiensi, yaitu untuk pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Yang keenam atau yang terakhir yaitu service, yaitu peningkatan layanan sebuah sistem. Pengembangan sistem informasi memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yaitu sistem merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Kemudian yang kedua yaitu analisis sistem, yaitu adalah proses koleksi atau pengaturan dan evaluasi fakta tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem akan dijalankan. Yang ketiga yaitu rancangan sistem,
Rancangan sistem ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan wujud yang akan dibuat. Seperti halnya apabila kita akan membangun rumah, maka rancangan sistem ini dapat kita analogikan dengan bentuk gambar rumah yang akan kita bangun. Kemudian yang keempat, pembangunan fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Kemudian yang kelima, implementasi sistem. Pada implementasi sistem, tahapan yang perlu diikuti antara lain yang pertama, pembuatan program, yang kedua, pelatihan, yang ketiga, konservasi file, yang keempat, uji coba sistem, dan yang kelima, dokumentasi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem. Sistem yang telah terbentuk dan berjalan harus dipelihara agar yang pertama bisa terus berjalan secara mulus, dan yang kedua, bila ada kerusakan kecil dapat diketahui dan tidak menjadi masalah yang besar. Menurut Nugroho Wijanto tahun 2001, pengolahan data elektronik adalah pengolahan data dengan menggunakan komputer yang dapat melaksanakan perhitungan secara substansial termasuk operasi hitungan dan operasi logika. Jadi, yang dimaksud dengan pengolahan data elektronik adalah proses memanipulasi, mengorganisir, dan menyimpan data dengan menggunakan perangkat lunak komputer untuk menghasilkan informasi yang lebih berguna dan bermakna. Dalam hal ini, pemrosesan data secara teoritis, bagian ini akan meliputi proses-proses sebagai berikut: pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data, metode yang digunakan antara lain melalui pengamatan secara langsung, melalui wawancara, melalui perkiraan koresponden. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data tertentu menjadi berbentuk, tersusun, sifat, atau isinya lebih berguna. 3. Penyimpanan data. Tujuan penyimpanan data antara lain adalah sewaktu-waktu diperlukan bagi pemecahan persoalan dapat dengan mudah diambil dan menjaga, memelihara fisik arsip atau dokumen agar terlindungi dari kemungkinan rusak. Yang keempat dan yang terakhir, pengeluaran data. Maksud pengeluaran data adalah memindahkan data dari bagian SIM ke bagian yang membutuhkan, terutama pada pembuatan kebijakan. Data informasi yang dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan, bukan hanya pengeluaran dari komputer atau dari alat-alat pengolahan data atau informasi, tetapi dari bagian pengolahan sistem informasi manajemen data dan informasi pada bagian lain atau pada pembuatan kebijakan. Haryanto tahun 2018, sistem informasi merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Adapun karakteristik dari sistem informasi yang pertama yaitu SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan serta tergantung pada alur informasi. Yang kedua, SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Dan yang ketiga, SIM membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang sambil memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang. Dan yang keempat, biasanya SIM berorientasi pada data-data yang sedang terjadi. Dan yang kelima, SIM juga berorientasi pada data-data dalam organisasi dibanding data-data di luar organisasi. Yang keenam, SIM biasanya tidak fleksibel karena laporan yang dihasilkan. Dan yang ketujuh, SIM membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional. Dan yang terakhir, kedelapan, SIM desain untuk memberikan laporan operasi secara sehari-hari sehingga dapat memberi informasi untuk mengontrol operasional dengan baik. Sistem pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam manajemen karena keputusan yang diambil akan mempengaruhi seluruh organisasi. Menurut Herbert Simon, ada 3 tahap pengambilan keputusan. Yang pertama yakni pemahaman, yang dimana pemahaman adalah menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua yakni perancangan, yang dimana perancangan adalah menentukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Yang ketiga yakni pemilihan,
pemilihan ditentukan dan dilaksanakan. Keputusan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Sistem informasi manajemen atau biasa disebut SIM dapat mendukung pengambilan keputusan dengan cara menyajikan informasi secara teratur dan sistematik. SIM juga dapat mengatasi kelemahan sistem manajemen dan meningkatkan kemampuan manajemen dalam pemrosesan dan penyimpanan data. Proses pengambilan keputusan merupakan muara dari disediakannya informasi hasil kerja SIM. Adapun kesimpulan dari hasil pemaparan materi kami, yakni yang pertama, pengembangan sistem informasi adalah proses merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi untuk membantu kebutuhan organisasi dengan beberapa tujuan, antara lain kinerja, informasi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan dengan tahapan perencanaan, analisis, rancangan, pembangunan, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Yang kedua, yakni pengolahan data elektronik adalah proses manipulasi, pengorganisasian, penyimpanan, dan pengeluaran data menggunakan perangkat lunak komputer dengan tahapan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengeluaran data. Yang ketiga, sistem manajemen informasi adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengintegrasikan, dan menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik oleh organisasi. Yang keempat, pengambilan keputusan penting dalam manajemen dengan 3 tahapan, yaitu pemahaman, perancangan, dan pemilihan, serta dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Oke, mungkin cukup sekian untuk video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Pengembangan Sistem Informasi merupakan betul secara keseluruhan serta tergantung pada alur informasi. Yang kedua, sebiasanya tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap seluruh organisasi. Menurut Herbert Asseman, Oke, mungkin cukup sekian untuk video presentasi pada kesempatan ini. Kami dari kelompok 4 kelompok.